Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, di mana sampai kita di bahagian kitabul atau fasal al-janaiz, pasal tentang pengurusan kewajiban terhadap mayit, yaitu bagian berikutnya tentang ithnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Jadi ada dua orang ya yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan atas keduanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-musannif mengatakan wathnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada dua ya, dua kelompok atau dua kategori, dua orang yang tidak dimandikan keduanya dan tidak disolatkan keduanya, dan tidak disolatkan atas keduanya. Asy-syahidu fi ma'rakatil kuffar. Nah, jadi yang dua itu adalah orang yang mati, yang syahid dalam peperangan terhadap orang, dalam perang terhadap orang kufar, memerangi orang kufar. Wasiqtu alladhi lam yastahil, dan bayi yang keguguran. Alladhi lam yastahil, yang tidak menangis. Nah, jadi bayi keguguran yang tak menangis dengan orang syahid di medan perang, itu mayatnya tak dimandikan dan tak disolatkan, Pak. Nah, itu dia. Cuma dikafani, Pak. Kalau bayi ya maksudnya dibungkus lah kan. Kalau orang syahid dikuburkan dengan bajunya, kan itu. Wa yusalla alaihi in ikhtalaja. Nah, jadi maksudnya kalau berbicara tentang bayi tadi, bayi yang keguguran disolatkan atasnya, ya, atas bayi in ikhtalaja, jika dia bergerak. Kalau waktu dia lahir keguguran sempat bergerak, ada gerakannya, maka dia disolatkan. Nah, itu, Pak. I'lam, ketahuilah olehmu, anna syahid, bahwasanya asy-syahid, orang yang mati syahid, yasduqu ala kulli man qutila zulman. Bahwasanya syahid itu benar atas setiap orang yang terbunuh secara zalim. Nah, itu dia. Jadi dapat dikategorikan ke atas setiap orang yang terbunuh dengan zalim. Itu yang pertama, syahid. Misalnya siapa saja orang muslim yang terbunuh secara zalim oleh puak musuh, itu syahid dalam peperangan. Au mata bi gharaqin, atau meninggal sebab tenggelam. Nah, tenggelam di laut. Nah, gitu kan? Karam. Au haraqin, atau sebab kebakaran, mati terbakar. Au hadmin, atau sebab runtuhan, runtuh, runtuh, bangunan runtuh kan, gunung runtuh kan, itu Pak.
syahid. Au mata mabtunan, atau orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Ditimpa sakit perut. Atau mat'unan, dilukai. Au mata ishqan, atau meninggal karena kerinduan. Karena begitu rindu meninggal, mati syahid. Maksudnya rindu apa? Rindu kepada Allah, kan gitu kan? Cintanya kepada Allah itu menyebabkan dia meninggal, gitu. Itu matinya secara syarat atau mati secara apa? Fadilahnya. Fadilah. 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 Ini hukum mandinya masih seperti mandi. Nanti di sini dibicarakan nih, Pak. Itu. Belum sampai dia. Itu. Au kanat imra'atan wa matat fi talqi, atau ia seorang wanita dan meninggal wanita tadi dalam merasakan, dalam melahirkan, sakitnya melahirkan. Au kanat, atau adalah ia itu ya imra'atan, akan seorang wanita. Atau adalah apa? Au kanat imra'atan, atau adalah ia yang meninggal tuh imra'atan, seorang wanita. Wa matat, dan mati ia fi talqi, dalam sakitnya melahirkan, sebab sakitnya melahirkan. Wa nahwi dzalik, dan yang seumpama hal itu yang disebutkan tadi. Itu dapat termasuk kategori syahid. Jadi syahid itu dikategorikan kepada orang yang terbunuh karena kezaliman, tenggelam, kebakaran, kena reruntuhan, sakit perut, karena dilukai, terluka, gitu kan. Mat'un, yang terkena penyakit ta'un, penyakit ta'un, wabah, mat'un, wabah, atau karena kerinduan, atau wanita yang melahirkan. Itu kategori syahid. Wa kadza, dan seperti itu juga dikategorikan syahid mamata faji'atan, orang yang mati mendadak. Mati mendadak, tiba-tiba meninggal, itu syahid. Abang lihat mati, ya. Iya kan? Prinsipnya syahid. Iya, dari penyakit taun ini. Iya. Mati mendadak, tiba-tiba meninggal, syahid. Kena jantung kan, tiba-tiba meninggal. Syahid itu. Kemarin apa? Saraf terjepit. Siapa? Bang Aris. Di mana? Di kepala. Di punggung. Saraf terjepit. Di punggung, Pak. Syahid tuh, Pak. Syahid tuh, Tat. Kalau mau minta lah, Tat. Au fi daril harb, atau dalam negeri kafir, orang yang mati di dalam negeri orang kafir harbi. Maksudnya tentu dia di situ dimusuhi kan, itu kan, diancam, diintimidasi, gitu. Tapi dia tetap menjalankan agama. Qalahu Ibnu Rif'ah, telah berkata akannya siapa? Ibnu Rif'ah. Jadi ini pendapat Ibnu Rif'ah yang mengatakan luasnya makna syahid tadi. Wa ma'a sidqihi annahum syuhada. Jadi dan bersamaan sahnya, keabsahan orang yang terbunuh secara zalim tadi, orang yang tenggelam dan seterusnya itu, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang syahid, ya. Fahaula, maka mereka yughassalun, dimandikan, wa yusalla alaihim, dan disolatkan atas mereka, Pak. Kasairil mauta, seperti mayat-mayat yang lain. Jadi ini syahid terbagi tiga, ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia itu tak dimandikan, tak disolatkan. Syahid dunia akhirat tak dimandikan, tak disolatkan. Syahid akhirat dimandikan, disolatkan. Itu dia. Jadi yang ini syahid akhirat. Gitu. Maka disolatkan, dimandikan, gitu. Tetap wajib dia, Pak. Wa ma'na syahadati lahum, dan makna dari syahadah.
predikat syahadah untuk mereka annahum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, bahwasanya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, senantiasa diberikan rezeki. Itu dia. Nah, itu dia. Wa amma man mata fi qitalil kuffar, dan adapun siapa yang mati dalam peperangan terhadap orang kufar. Itu dia. Orang yang meninggal dunia ketika berperang dengan orang kafir, tapi keadaannya gimana? Mudabbiran ghaira mutaharrifin liqital. Dia itu dalam keadaan berbalik ke belakang, lari ke belakang, bukan untuk siasat perang. Jadi waktu sudah perang tuh dia takut balik, mau pergi, mau melarikan diri gitu kan. Rupanya ada peluru, tertembak, kena, mati. Itu dia. Padahal niatnya mau lari kan, itu mau melarikan diri. Au mutahayyizan ilal fi'ah, atau dia tuh melarikan diri bukan untuk bergabung dengan kelompok yang lain, hanya untuk pergi aja. Atau kana yuqatilu riya'an wa sum'ah, atau dia perang itu karena riya dan sum'ah. Fahadha syahidun fil hukmi. Ini orang syahid juga dalam hukum dunia. Dalam hukum dunia dia syahid. Apa maknanya? Bima'na annahu la yughassal wa la yusalla alaih. Dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Itu dia. Jadi orang yang berjihad seperti ini, dia salah dalam jihad, dia dihukumi syahid, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Wa huwa syahidun fid dunya, dan dia adalah orang yang syahid di dunia, dunal akhirah, bukan di akhirat. Itu dia, Pak. Syahid dunia itu tak disolatkan, tak dimandikan. Rugi itu, Pak. Gitu. Di akhirat tak pula dapat pahala kan itu. Itu. Kaman, ini ada lagi. Wa amma man mata fi qitalil kuffar, dan adapun siapa yang mati dalam peperangan terhadap orang kufar bisababil qital, dengan sebab peperangan tadi. Ada orang yang ketika dia berperang terbunuh di situ. Terbunuhnya alal wajhil mardi, di atas cara yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah. Fahadha syahidun fid dunya wal akhirah, maka ini adalah orang yang syahid dunia dan akhirat. Mana dia, Pak? Contohnya, kaman qatalahu musyrik, seperti orang yang dibunuh oleh orang musyrik. Itu dia. Misalnya apa, Pak ya? Muslim Rohingya misalnya kan, tiba-tiba lagi sholat ditembaki kan itu. Nah, ini secara akhirat, secara hukum dia syahid dunia dan syahid akhirat. Gitu. Au asabahu silahum muslim, atau senjatanya orang muslim menimpanya, terkena kepadanya khata'an, secara tak sengaja ketika perang tersebut. Jadi kena teman sendiri, gitu. Syahid juga. Au ada alaihi silahu nafsi, atau senjatanya sendiri yang kembali kepadanya dalam perang. Maka ini syahid dunia, syahid akhirat. Au saqata an farasihi, atau lagi dia perang tadi jatuh dari kudanya, meninggal, gitu. Au ramahathu dabbatuhu, atau tersepak oleh kendaraannya sendiri. Au taradda fi wahdatin famata, atau terguling pada jurang, jatuh di jurang lalu dia meninggal. Nah, ini semua syahid dunia dan akhirat, dengan catatan terjadinya dalam perang tadi. Gitu. Wa kadza law wajadna qatilan 'inda inkishafil harb. Seperti itu juga kalau kita itu mendapati ada orang terbunuh ketika perang sudah selesai. Gitu. Tiba-tiba selesai perang, ada nampak sesosok mayat orang yang berperang tadi.
Walam yu'lam sababu mautih, tak diketahui sebab matinya apa. Nah, gitu. Sawa'un kana alaihi atharu dam am la. Mau ada bekas darah atau tidak. Enggak tahu nih. Li'anna zahir annahu mata bisababil qital, karena sesungguhnya zahirnya dia tuh mati sebab perang. Fahadha la yughassal wa la yusalla alaih. Tak dimandikan, tak disolatkan. Kalau yang seperti ini. Sawa'un fi dzalika al-baligh, mau dia orang baligh, was-sabi, anak kecil, al-hir, orang merdeka, al-abd, hamba sahaya, ar-rajul, laki-laki, wal mar'ah, perempuan, sama. Tak dimandikan, tak disolatkan. Nah, mana dalilnya? Kata sahabat Jabir, Nabi itu lam yughassil qatla Uhudin walam yusalli alaihim, tak memandikan sahabat yang terbunuh di perang Uhud dan tidak menyolatkan mereka. Nah, jadi ini mati syahid dunia dan syahid akhirat, tidak dimandikan, tak disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, dengan bajunya. Ada yang mati syahid dunia saja, sudahlah tak dimandikan, tak disolatkan, di akhirat tak dapat apa-apa, kan itu. Cumanan tuh, berarti mati apa cumanan tuh? Ya gitulah, cuman lagi. Nah, resiko. Kalau apa, Zat? Dia sampai